Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 821. Chapter 821, Nah Ye Xinglan memandangi langit. Sudah sehari penuh. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin memikirkannya sebentar dan berkata, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya akan tinggal di sini dan berlatih. Bagaimana dengan ini? Selain Sulizi, kami akan bekerja berpasangan untuk berjaga-jaga. Yang lain bisa bermeditasi dan berkultivasi. Anggap saja ini sebagai kultivasi terpencil. Sumber kehidupan di sini sangat padat, akan sangat bermanfaat untuk kultivasi kita. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka juga merasakannya. Meskipun mereka telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelumnya, mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika mereka berkultivasi di sini. Sumber kehidupan di udara adalah energi asal paling murni, dan melengkapi metode surga misterius yang memiliki atribut khusus kelimpahan. Hasil kultivasi mereka lebih baik daripada saat mereka berkultivasi di akademi. Sulizi berbicara dengan ketakutan setelah acara, mimpi buruk setan tua itu tidak akan membiarkan kita pergi semudah itu, kan? Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, ketika tentara tiba, kami akan menggunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, kita akan menggunakan tanah untuk menahannya kembali. Ingat, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak makan apapun atau minum air dari sini. Kami akan membagi air minum yang kami bawa. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Saya yakin mereka akan segera bergerak. Jika kita mengambil langkah pertama, kita mungkin jatuh ke salah satu perangkap mereka di tempat ini yang sama sekali tidak kita kenal. Itulah mengapa kami harus menunggu mereka untuk mengambil langkah pertama. Baik. Yang lain menyuarakan persetujuan mereka dan memulai kultivasi individu mereka. Keyakinan Tang Wulin membuat semua orang percaya diri. Apa itu? Xie tiba-tiba menunjuk ke arah di depan mereka. Kabut kekuningan samar perlahan-lahan merambah mereka. Kabut kuning datang dari segala arah. Tang Wulin buru-buru berteriak, tahan nafasmu. Hati-hati, semuanya. Trik baru sedang digunakan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa Yuanen Yehui berkedip-kedip dan dia segera melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia mengangkat tinjunya dan menembakkan meriam udara untuk menghilangkan kabut kekuningan sebanyak mungkin. Namun, pada saat ini, kabut kekuningan muncul dari bawah kaki mereka. Itu benar-benar menyelimuti ketujuh dari mereka. Tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, pikiran di benak Tang Wulin adalah bahwa mereka seharusnya tidak tinggal di sana karena mimpi buruk setan tua yang membawa mereka ke sana. Ketujuh dari mereka jatuh lemas ke tanah. Mereka sama sekali tidak sadar. Kabut kuning menghilang. 2 sosok datang ke sisi mereka. Old Demon Blade tersenyum, sementara Old Demon Nightmare memasang ekspresi jahat. Sekelompok anak-anak dan mereka masih mencoba menipu kita. Hehehe, kami akan memberitahumu betapa kita jauh lebih baik, kata Old Demon Nightmare dingin. Old Demon Blade berkata, baiklah. Cepat, mari kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang kecil ini. Ketika Tang Wulin sadar, dia menyadari bahwa dia masih di tempatnya sebelum dia pingsan. Namun, rekan-rekannya telah pergi. Dia membalik dan melompat berdiri dengan kecepatan yang membutakan. Wajahnya tampak muram. Dia mulai curiga jika ini benar-benar lokasi di mana akademi mengirim mereka untuk melakukan pelatihan militer. Mengapa semuanya begitu aneh? Juga, metode Old Demon Nightmare yang digunakan melawan mereka bukanlah teknik pelatihan sama sekali. Mereka tampak lebih seperti penyiksaan. Tempat macam apa itu Pulau Iblis? Teriakan melengking membuat Tang Wulin menggigil. Teriakan itu terdengar sangat familiar. Itu pasti seseorang yang dia kenal, tapi orang ini tidak termasuk dalam Shrek Seven Monsters. Siapa itu? Tang Wulin dengan cepat melepaskan baju besi tempurnya dan tombak naga emas. Di tempat yang aneh ini, dia harus mengenakan 120% semangatnya. Dia perlu mencari sumber suara itu meskipun rekan-rekannya sedang bersamanya saat ini. Selain itu, ini adalah tempat di mana Old Demon Nightmare membawa mereka. Mereka seharusnya tidak tinggal di tempat pertama. Setelah Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri, dia dengan cepat berlari ke arah dari mana suara itu datang.
Teriakan tajam lainnya datang yang mengungkapkan arah padanya. Tang Wulin terbang melintasi hutan. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah danau muncul di hadapannya. Di samping danau, sosok cantik berada di tanah dan perlahan mundur. Sosok itu memegang tombak panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Dia tidak mengenakan pakaian, dan sepertinya dia sedang mandi. Di hadapannya, seekor ular piton perlahan mendekatinya. Piton ini panjangnya lebih dari 100 meter dan setebal diameter bak air. Kepalanya yang besar seukuran rumah kecil. Itu membuka mulut besarnya dan perlahan-lahan bergerak menuju gadis muda itu. Nah, Tang Wulin berteriak histeris. Kemudian, dia berlari tanpa ragu-ragu. Cahaya emas menyala, naga emas terbang. Tubuhnya bergerak cepat dan dia sepertinya telah melindungi di belakangnya dalam sekejap. Justru yang memegang tombak naga perak. Piton di depannya memancarkan cara yang sangat menakutkan dan mengesankan dengan tubuhnya. Tang Wulin melolong marah ke langit. Dia melepaskan tubuh naga emas dan raungan naga emas tanpa ragu-ragu. Saat ditumbuk dengan Golden Dragon Roar, tubuh piton itu mundur sejenak. Tak lama setelah itu, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menyapu ke samping dengan tombak naga emas dengan cara yang tidak kenal takut. Dengan peningkatan tubuh naga emasnya, dia meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang ekstrim. Ledakan. Di tengah suara keras, kepala piton itu dipukul ke samping. Piton itu merasakan sakitnya. Sisiknya berdiri di atas tubuhnya yang sangat besar saat dengan cepat melaju ke arahnya. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia memanggil Tuan Naga. Sehari telah berlalu, dan dia bisa memanggil naga penguasa lagi yang paling cocok untuk menghadapi ular raksasa ini. Ketika Tuan Naga muncul, ia membuka mulut besarnya dan menggigit leher ular piton itu. Piton itu berjuang mati-matian. Tubuhnya yang besar mulai berputar di sekitar tubuh Overlord Dragon. Karakter paling menakutkan dari Overlord Dragon adalah kekuatan oklusalnya yang kuat. Hasilnya sudah diputuskan setelah piton itu digigit oleh Tuan Naga. Tang Wulin berbalik dan tertegun. Sudah menjadi wanita muda dan bukan gadis kecil seperti dulu. Tangannya nyaris tidak bisa menutupi keindahan tubuhnya. Untuk sesaat, Tang Wulin hanya merasakan gelombang panas. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk sadar. Kemudian, dia buru-buru melepas jaketnya dan melemparkannya ke Cepat pakai ini. Menangkap jaketnya. Dia memandang Tang Wulin tetapi matanya yang indah robek. Saudaraku, kamu sangat jahat. Mengapa Anda tidak menginginkan saya? Bagian mana dari yang tidak cukup baik? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Dia tidak mengenakan jaket saat dia tiba-tiba menerkam Tang Wulin. Dia melanjutkan untuk memeluknya dengan erat. Seluruh tubuh Tang Wulin menjadi kaku. Dia buru-buru berkata, lepaskan aku. Mari kita berurusan dengan piton terlebih dahulu. Apakah Anda juga datang ke sini untuk mengikuti pelatihan militer? Mengapa Master Pavilion mengatakan Anda hilang? Menangis pelan dan berkata, guru tidak ingin aku bersamamu lagi. Dia marah. Itu sebabnya dia mengirimku ke sini. Tapi, aku sangat merindukanmu. Saudaraku, tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Tang Wulin lebih erat lagi. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia kehilangan kata-kata. Meskipun demikian, masih merupakan urusan yang membahagiakan baginya untuk dapat menemukan adik perempuannya. Dia dengan lembut membelai rambut panjang Jangan seperti ini, Mari kita tangani piton itu dulu. Berkata, saudaraku, tapi pertama-tama, beritahu aku. Apakah Anda memilih saya atau dia? Tang Wulin menunduk untuk melihat Apa yang dia lihat adalah sepasang mata yang keras kepala. Aku sudah memberitahumu dengan jelas beberapa hari yang lalu. Dia sudah setengah jalan dari kalimatnya ketika dia tiba-tiba menyadari tatapan menjadi sedingin es. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit di dadanya. Seberkas cahaya perak menembus tubuhnya. Kamu. Tang Wulin menatap kosong ke arah Tombak naga perak di tangan telah menembus dadanya. Wajah sangat kejam. Mengapa? Kenapa kamu tidak memilihku? Aku lebih baik darinya dalam banyak hal, tetapi kamu tidak akan memilihku. Jika kamu tidak mau memilihku, maka lebih baik kamu mati saja. Saat dia berbicara, dia memutar Silver Dragon Lance di genggamannya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuh Tang Wulin mengejang.
Kekuatan hidupnya menipis dengan cepat. Tidak, tidak, kamu bukan Naer. Naer tidak akan pernah melakukan ini padaku. Tiba-tiba, mata Tanggulin berbinar saat dia melihat ke arah Naer yang tampak galak. Kamu bukan Naer. Tidak peduli apapun, Naer tidak akan menyerangku. Nightmare, Old Demon Nightmare, kamu bukan Naer. Tanggulin meraung marah. Dia menyerang dengan cakar naga emas tangan kanannya, naga emas Nirvana. Poh! Naer di depannya langsung bubar, begitu pula Piton. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbelit-belit. Keinginan spiritual yang sangat kuat, benar-benar tidak mudah untuk membuatmu pingsan. Baik-baik saja maka, saya akan menjadi lebih ekstrim. Segala sesuatu di depan matanya menjadi ilusi. Penglihatan Tanggulin menjadi gelap saat dia jatuh pingsan lagi. Ketika dia sampai pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tempat awalnya. Dia membalik dan duduk. Tanggulin secara naluriah memeriksa dadanya. Tidak ada luka. Secara alami, tidak ada Silver Dragon Lance juga. Nah, hanyalah ilusi. Faktanya, itu adalah Nightmare. Soul Land 3 Chapter 822. Chapter 822 Kawin. Tanggulin terengah-engah. Dia entah bagaimana berhasil menahannya. Namun, ketika Naer menikam tombak naga perak ke dadanya, keterkejutan dan rasa sakit yang dia rasakan saat itu tak terlukiskan. Untungnya, keyakinannya yang teguh dan kepercayaannya pada Naer membantunya menang atas Nightmare. Dia berhasil menahannya entah bagaimana. Meski begitu, suara tangis dan ratapan Naer masih bergema di benaknya. Itu membuat jantungnya berdebar kesakitan. Pada akhirnya, dia mengecewakan Naer. Apakah dia dalam mimpi saat itu atau dia sudah bangun? Tanggulin tidak jelas tentang ini. Mimpi buruk barusan terasa nyata. Rasa sakit yang dia rasakan juga nyata. Pada saat ini, Old Demon Nightmare perlahan muncul di hadapannya. Apakah kamu kaget? Old Demon Nightmare memandang Tanggulin seolah dia ingin membuat lelucon. Ekspresi Tanggulin suram. Dia merasa sulit untuk menghormati lelaki tua di depannya ini. Di mana teman-temanku? Di mana mereka? Jika semua orang berkumpul bersama, dia pikir segalanya akan menjadi lebih baik. Old Demon Nightmare berkata, jangan terburu-buru, kamu akan segera bertemu mereka. Tapi, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan. Tanggulin mengangkat alisnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Old Demon Nightmare berkata, tentu saja, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Begini saja, saya akan menunjukkan konsekuensinya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, dia menjentikkan tangan kanannya. Bingkai ilusi perlahan terbentuk. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan spiritual Anda luar biasa, dan tekad Anda kuat. Anda adalah orang pertama yang terbebas dari mimpi buruk saya dalam 200 tahun. Ini sangat bagus, tapi saya tidak puas. Karena mimpi tidak dapat membuat Anda mengalami rasa sakit yang sebenarnya, itu tidak dapat membuat Anda runtuh secara mental. Kami harus beralih ke permainan nyata. Saya akan menyebutnya sebagai ujian hati. Bingkai itu dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian menunjukkan sebuah gua. Ada 2 orang di setiap gua. Di dalam gua pertama, itu mengejutkan Su Lizzie dan Su Xiaoyan. Ye Xinglan dan Xie Xie berada di dalam gua kedua. Di urutan ketiga adalah Yue Zhenyu dan Yuanan Yehui. Gua-gua itu tidak besar. Luasnya tampak sekitar 10 meter persegi. Bola cahaya merah muda tergantung dari langit-langit gua. Kabut bisa terlihat samar-samar di dalam bola lampu. Lihat itu, mereka berhubungan baik sekarang. Tentu saja, itulah skenario mereka saat ini. Senyuman di Old Demon Nightmare sangat aneh, sangat aneh. Tanggulin menatapnya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Old Demon Nightmare berkata, kamu telah melihat kabut merah muda di dalam kamar mereka, kan? Dari pemahaman saya tentang mimpi mereka harus menjadi 3 pasangan. Jadi, saya telah memisahkan mereka dan menempatkan pasangan di setiap kamar. Adapun kabut merah muda itu obat terkuat yang bisa kutemukan. Jenis yang bekerja pada pria dan wanita, bahkan pada hewan. Begitu mereka menghirup kabut, mereka hanya dapat melakukan satu hal. Ketika dia mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dengan keras. Lalu, dia berkata sambil menyeringai, "Mate." Mata Tanggulin melotot, gelombang darah panas langsung memenuhi kepalanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan mengarahkan pukulan ke kepala Old Demon Nightmare.
Tubuh Old Demon Nightmare adalah ilusi, jadi tinju Tang Wulin menembusnya. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di sisi lain Tang Wulin. Anak kecil, jangan bertindak gegabah karena dorongan hati. Apakah Anda ingin saya membuka 3 bola lampu yang dipenuhi kabut? Old Demon Nightmare mengayunkan lengannya dan 3 bola kabut merah muda mulai bergoyang. Tidak, tangan Tang Wulin terkepal erat. Karena amarahnya, kukunya menancap di telapak tangannya. Benar-benar mengerikan. Ketakutan yang kuat membanjiri dirinya. Tentu saja, dia tahu apa yang akan terjadi jika kabut dilepaskan. Ini akan menjadi bencana yang mutlak. 3 pasang-pasangan itu bertukar. Jika mereka bertindak di bawah pengaruh kabut keji itu akan lebih kejam daripada membunuh mereka. Anda pasti sangat ingin mengatakan bahwa ini bukan pelatihan militer, atau bertanya mengapa saya melakukan ini, bukan? Old Demon Nightmare mengangkat bahu mengejek Tang Wulin. Napas Tang Wulin tergesa-gesa, matanya memerah. Dia memelototinya dengan marah. Dia menyadari bahwa Pulau Iblis tidak sesederhana kelihatannya. Old Demon Nightmare menghela nafas dan berkata, sebenarnya, semuanya jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa saya sudah berumur 1764 tahun. Tang Wulin tercengang. 1700 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan judul Douluo yang paling kuat atau batas Douluo akan kesulitan untuk hidup selama 300 tahun terakhir. Old Demon Nightmare berkata, apa menurutmu aku ingin menjadi setua ini? Aku juga tidak mau, tapi aku tidak bisa menahannya. Tidak mudah bagiku untuk mati, bahkan jika aku menginginkannya. Lebih tepatnya, saya bukan manusia. Aku adalah hantu yang dirugikan di Pulau Iblis. Kepulauan ini tidak ada. Itu muncul karena kedatangan iblis. Selama waktu itu, tidak banyak makhluk jiwa samudera di perairan ini. Iblis itu adalah cahaya hitam keunguan yang kau lihat. Bongkahan di Pulau Iblis adalah pecahan terbesar. Kami menyebutnya Demon Fragment atau Destruction Fragment. Ada pecahan di setiap pulau di Kepulauan Iblis ini. Saat itu, ketika pecahan ini tenggelam ke dasar laut, saya kebetulan sedang memancing di perairan ini bersama beberapa teman saya. Kami orang biasa yang mencoba memberi makan keluarga kami. Energi menakutkan itu merobek perahu nelayan kami menjadi berkeping-keping dan melenyapkan tubuh kami juga. Saya merasa seolah-olah saya kesurupan untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya menyadari bahwa saya masih hidup. Sejak saat itu, saya menjadi Nightmare. Aku telah berubah menjadi entitas yang bukan manusia atau hantu. Kami adalah bagian dari tempat ini dan kami tidak bisa meninggalkannya. Maka, dimulailah keberadaan terisolasi kami di pulau terpencil ini. Jika seseorang dari luar datang ke sini, tidak mungkin mereka bisa bertahan kecuali mereka berada di lembah di depanmu sekarang. Ini wilayah kita. Tidak mungkin orang luar bisa masuk ke sini. Sampai suatu hari, seorang senior dari Akademi Shrek Anda datang ke sini. Dia sangat kuat, begitu kuat sehingga kami tidak bisa menahannya dengan kekuatan kami saat itu. Dia bertengkar hebat dengan kami untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh energi Destruction Fragment. Sebelum pergi, dia memberitahu kami bahwa pertarungannya dengan kami telah menguntungkannya. Ia berharap ke depannya adik-adiknya bisa berlatih di sini. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, kami menyetujui proposalnya. Alasan kalian datang ke sini adalah untuk menjalani pelatihan khusus. Tidak demikian halnya dengan kami. Kalian hanyalah mainan kami. Belum lama ini, kami akhirnya dapat mengontrol sumber energi fragmen kehancuran. Kami tidak perlu takut pada Akademi Shrek Anda lagi. Itulah mengapa iblis tua seperti kita bisa melepaskan diri dan melakukan apapun yang kita suka. Meskipun kami tidak bisa meninggalkan tempat ini, sebagian dari tanah ini masih di bawah kendali kami. Old Demon Nightmare mengoceh untuk waktu yang lama, anak kecil, kenapa kamu tidak menyerah pada nasibmu? Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Saat dia mendengarkan Old Demon Nightmare, hati Tang Wulin berangsur-angsur tenggelam ke kedalaman lembah. Semuanya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap situasi yang dihadapi. Old Demon Nightmare, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membebaskan rekan-rekanku? Old Demon Nightmare mencibir, karena ini adalah pelatihan militer, kamu hanya perlu mendengarkan perintah dan arahanku. Aku telah melemparkan kutukan mimpi buruk padamu, jadi jangan pernah berpikir untuk melepaskan kendaliku. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku suka. Saya tahu Anda tidak takut mati, tetapi apakah Anda tidak takut dengan apa yang dapat saya lakukan untuk rekan-rekan Anda?
Setelah saya membuat mereka tidur satu sama lain, saya pasti tidak akan membunuh mereka. Saya akan mengirimkan bukti aktivitas mereka bersama mereka ke Akademi Shrek. Oh, sial, aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Menurut Anda bagaimana perasaan Akademi Shrek saat itu? Bukankah itu menarik? Hati Tanggulin sudah bergetar. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Jangan lepaskan kabut, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan setelah aku berubah menjadi hantu. Soul Land 3 Chapter 823. Chapter 823, Aku akan mengajarimu. Old Demon Nightmare berbicara dengan nada menghina, kita semua adalah hantu. Apakah hantu takut dengan hantu? Ancaman apapun tidak berguna bagi saya, jadi Anda lebih baik melakukan sesuatu yang berarti. Apa yang harus saya tugaskan untuk Anda lakukan? Pergi ke markas Korps Angkatan Darat Nordsea dan curi sebuah pesawat. Mencuri pesawat, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tanggulin merasa sedikit lega setelah menerima pesanan karena situasinya masih jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Setidaknya itu adalah tugas yang tidak akan menyebabkan dia menderita gangguan mental. Tentu, tapi, saya tidak tahu bagaimana menerbangkan pesawat, Tanggulin berbicara dengan muram. Old Demon Nightmare berbicara, itu mudah. Aku akan mengajarimu. Anda akan mengajari saya. Tanggulin tercengang karena iblis tua yang telah berada di sebuah pulau selama ribuan tahun tahu cara menerbangkan pesawat. Old Demon Nightmare berbicara, kamu seharusnya tidak meragukan kemampuanku, apalagi kecerdasanku. Oh, ada beberapa hal yang membuat kita bersemangat. Ayo, saya akan mengajari Anda cara menerbangkan pesawat. Anda kemudian dapat mencuri pesawat untuk saya. Tanggulin tidak punya pilihan. 20 menit kemudian, dia melihat Skywing F-17. Pesawat yang kanopinya dilepas terbang melewati mereka. Tanggulin tiba-tiba menyadari masalah saat dia melihat pesawat jiwa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mimpi buruk setan tua, bahkan jika saya belajar bagaimana menerbangkan pesawat ke pulau itu, tidak mungkin saya bisa menerbangkan dua pesawat di sini. Old Demon Nightmare menjawab dengan cara yang logis, siapa bilang kamu akan menerbangkan dua pesawat? Saya akan mengirim Anda ke sini, lalu Anda menerbangkan pesawat ke sini sendiri. Apapun cara Anda datang ke Pulau Iblis akan menjadi cara Anda pergi ke pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Tanggulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana dia bisa sampai ke Pulau Iblis? Dia melakukan pendaratan di udara. Apakah dia akan melakukan pendaratan di udara di pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea? Apakah Korps Angkatan Darat Nordsea tidak memiliki semua jenis peralatan radar? Dia akan segera ditemukan jika dia kembali sekarang. Bagaimana itu baik untuknya? Jangan kaget, cari tahu caranya sendiri. Anda mampu mencuri pesawat dan melarikan diri dari pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Jangan bilang kamu tidak bisa menemukan cara untuk kedua kalinya. Baiklah, naik ke pesawat. Old Demon Nightmare sudah memimpin untuk berjalan ke depan pesawat saat dia mengatakan itu. Dia melambaikan tangannya sekali dan membuat sebuah tangga udara hitam yang terhubung ke kokpit. Tanggulin tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuh Nightmare, namun tampaknya semuanya diciptakan secara alami. Old Demon Nightmare memimpin dengan menaiki tangga sementara Tanggulin mengambil tempat duduk kopilot. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat, lalu saya akan memandu Anda untuk menerbangkan pesawat. Perasaan jahat terlintas di benak Old Demon Nightmare saat dia melontarkan senyum sinis. Dia menjelaskan secara singkat prinsip penerbangan dan juga fungsi dasar semua tombol di kokpit. Tanggulin ahli dalam mengoperasikan mecha. Mengoperasikan mecha sebenarnya lebih rumit daripada menerbangkan pesawat jiwa. Seseorang tidak hanya perlu mengontrol semua jenis tombol tetapi juga memobilisasi mecha melalui gerakan fisik yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tampak jelas bahwa menerbangkan pesawat tidak sesulit yang dibutuhkan hanya dengan mengoperasikan tombol dan kendali penggerak. Tanggulin belajar dengan rajin, dan dia segera menguasainya. Dapatkah kau ingat? Setan tua bertanya. Tanggulin mengangguk, saya dapat mengingat dasar-dasarnya sekarang. Baiklah kalau begitu, saya akan membiarkan Anda mengalaminya sekarang. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya saat dia berbicara. Tumpukan bebatuan berantakan yang awalnya berada di depan pesawat tiba-tiba berubah menjadi pita terang sehitam tinta yang menjulur keluar hingga ke kejauhan berubah menjadi landasan pacu. Old Demon Nightmare memberikan semangat muda saat dia dengan cepat menyalakan Skywing F-17. Dia mengoperasikan tombol kontrol di pesawat dengan presisi.
Dia menarik kontrol siklik saat Skywing perlahan melaju ke depan dan mulai menambah kecepatan secara bertahap. Tanggulin segera memasang sabuk pengamannya saat perasaan tidak menyenangkan muncul saat berikutnya. Ejektor turbin di bagian belakang Skywing meledak dengan nyala api oranye merah saat mendorong pesawat tiba-tiba di landasan. Momentum yang luar biasa menyematkan Tanggulin dengan kuat ke kursi. Pada saat berikutnya, Skywing telah terbang ke langit. Lepas landas itu berkali-kali lebih cepat dari yang dilakukan oleh Xie. Sepertinya itu bahkan belum sampai di tengah landasan ketika lepas landas. Old Demon Nightmare tertawa tajam dan aneh. Dia menarik kontrol siklik sepenuhnya saat Skywing melesat langsung ke langit. Itu kemudian menyimpang dari jalur awalnya dan melakukan manuver roll off the top. Tanggulin merasa pusing dan bingung. Dia tidak tahu arah mana yang naik dan mana yang turun saat ini. Segera setelah itu, dia melihat tangan Old Demon Nightmare bergerak secara ritmis di panel kontrol dengan cara yang hampir tidak nyata. Kemudian, Skywing segera berguling ke samping setelah berbelok di langit. Itu berguling terus-menerus seolah-olah berusaha untuk membuang organ dalam Tanggulin dengan cambukan yang keras dan membuatnya pusing secara bersamaan. Pesawat itu melakukan aerobatik di langit. Kamu melihat itu, kan? Itu adalah konsekuensi dari tidak mengikuti instruksi. Bisa dibayangkan hasilnya saat kabut dilepaskan. Xie menatap Old Demon Nightmare dengan bingung. Dia berharap dia bisa merobek orang ini menjadi beberapa bagian, terutama ketika dia menyaksikan adegan di mana Tanggulin berbaring di sebelah Yuan dan Yehui dalam keadaan tidak sadar mereka. Ketakutan yang ekstrim membuatnya menggigil tak terkendali. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku untuk. Ekspresi jahat terungkap di wajah Old Demon Nightmare. Sangat sederhana, curi pesawat untukku. Bagaimana cara menerbangkan pesawat? Aku akan mengajarimu. Saya melihat penampilan Anda yang tidak berguna ketika Anda ditangkap oleh 6 pesawat di udara ketika Anda datang. Anda hanyalah yang terburuk dari semuanya. Kamu, Stargot Sword berkilauan dengan cahaya menyilaukan di tangan Ye Xinglan. Ini bukan pertama kalinya dia diperlihatkan adegan itu oleh Old Demon Nightmare. Saat dia tanpa daya menyaksikan pemandangan itu terungkap, pipinya memerah sementara tubuhnya menggigil tanpa sadar. Ini hanyalah ilusi yang kau ciptakan. Saya tidak percaya itu. Selain itu, Anda menempatkan Wulin dan Lizzie bersama. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Bahkan jika Anda menggunakan obat pada mereka, mereka tetap tidak akan. Old Demon Nightmare terkikik dan berbicara, benarkah? Tidak tahukah kamu bahwa antara seorang pria dan pria lain, mereka sebenarnya dapat berhenti berbicara? Saya setuju untuk. Tanggulin berlutut dan muntah selama lebih dari 10 menit. Kepalanya masih berputar meskipun kondisinya sekarang, sementara perutnya bolak-balik seperti sungai yang bergolak. Dia belum pernah merasakan sakit ini sebelumnya, bahkan ketika dia berhasil menembus segel Raja Naga Emas. Old Demon Nightmare membawanya dalam perjalanan selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, dia diperlihatkan semua operasi dan fungsi Skywing. Tanggulin telah mengalami semua yang bisa dilakukan pesawat terbang. Meskipun memiliki kekuatan fisik yang melebihi orang biasa, dia masih tidak bisa menahan cambukan kecepatan tinggi yang menakutkan dan perputaran manuver pesawat. Old Demon Nightmare berdiri tidak jauh darinya. Tidak berguna, lihatlah dirimu yang tidak berguna. Saya masih baik-baik saja meski sudah tua. Lihat dirimu sekarang. Berdiri cepat. Ayo pergi lagi. Kamu sudah istirahat terlalu lama. Aku akan melepaskan kabut racun untuk rekan-rekanmu jika kamu tidak berdiri sekarang. Kamu. Ini terjadi 3 kali lagi. Kekuatan sepertinya telah terkuras dari Tanggulin. Dia merasa kacau dan seluruh tubuhnya seperti hancur berantakan. Tubuhnya terasa lemah dan lemas sehingga dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wajahnya pucat seperti hantu. Dia tidak merasa ingin muntah karena tidak ada apa-apa di perutnya untuk muntah lagi. Old Demon Nightmare mengangkatnya dari pesawat dan melemparkannya ke tanah. Dia meregangkan tubuhnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman di wajahnya, sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan bejat seperti itu. Mengapa saya merasa sangat senang melihat Anda kesakitan? Apa menurutmu aku punya masalah mental? Soul Land 3 Chapter 824 Chapter 824 Muntah. Tanggulin dapat mendengar kata-katanya dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan. Bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkan banyak hal untuk dikatakan. Dia hanya ingin mengucapkan semua kutukan terburuk di dunia pada pria ini.
Di saat berikutnya, dia merosot ke tanah dan jatuh tertidur lelap. Sebuah bayangan melintas dan Old Demon Blade muncul di samping sisi Old Demon Nightmare. Tidak buruk, dia bisa menahan siksaan jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Sisanya gagal setelah 2 kali percobaan. Tanggulin berhasil menahan 3 dan masih bisa mengutuk Anda di dalam hatinya beberapa saat yang lalu. Sangat mengesankan. Dia bibit yang bagus. Bibit yang baik harus disiksa dengan baik, menghadirkan badai yang bahkan lebih intens. Tanggulin mengalami penderitaan yang mengerikan selama beberapa hari berikutnya. Setiap kali dia bangun, Old Demon Nightmare membawanya ke pesawat untuk penerbangan menyedihkan lainnya. Dia mengalami aerobatik yang sangat rumit di ketinggian berulang kali. Setelah kedua kalinya, dia berhenti muntah, tetapi dia merasa sangat mual dan pusing. Tanggulin akhirnya mengerti mengapa gangguan mental terjadi di sini karena dia merasa dirinya sendiri sudah dekat dengan titik itu. Jika para senior sebelumnya datang ke sini dan mengalami pertemuan seperti itu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menderita secara mental. Tanggulin tidak tahu sudah berapa lama rasa pusingnya mulai berkurang. Dia juga menemukan bahwa pikirannya sedang jernih dan dia bisa fokus sekali lagi. Dia tercengang saat mengetahui bahwa dia telah mulai beradaptasi dengan proses tersebut. Ya, pusing tidak lagi datang, tidak peduli seberapa keras pesawat berputar di udara, seberapa mendadak akselerasi dan deselerasi darurat, atau seberapa mengerikan manuver vertikal dan mundur. Dia sudah terbiasa dari waktu ke waktu. Selain itu, ia mulai bisa merasakan arah di ketinggian. Dia bisa melihat laut dan awan di sekitarnya dengan jelas. Bahkan saat Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat sesuai dengan keinginannya sendiri, rasa mual masih memudar. Setiap pendakian tidak terlalu meresahkan dibandingkan pengalaman sebelumnya. Akhirnya, dia mulai merasakan kegembiraan terbang bebas di langit. Ayolah, teruskan, Old Demon Nightmare. Mungkinkah Anda tidak bisa terbang lagi? Saya pikir Anda terlalu tua untuk itu, kan? Tanggulin berbicara dengan ganas. Old Demon Nightmare meletakkan tangannya di pinggul. Dia menatap Tanggulin dengan alis terangkat. Bocah, menurutmu orang tua itu tidak punya metode lagi untuk menyiksamu? Baiklah, karena rasa mual Anda hilang, giliran Anda untuk menerbangkan pesawat. Giliran saya. Tanggulin tertegun sejenak. Perasaan menjadi pilot sama sekali berbeda dengan menjadi penumpang. Untuk beberapa alasan, Tanggulin tidak merasakan ketidakpastian atau ketakutan ketika dia melihat banyak tombol dan panel kontrol di depannya. Sebaliknya, itu semua terasa sangat akrab baginya. Iya. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan karena dia menghabiskan setiap hari menonton Old Demon Nightmare menekan tombol-tombol ini untuk menyiksanya. Mereka sudah membakar pikirannya. Dia bisa mengingat dengan jelas bentuk penderitaan apa yang akan ditimbulkan setiap tombol. Dia bahkan lebih akrab dengan ekspresi yang muncul di wajah Old Demon Nightmare ketika dia akan melakukan sesuatu. Dia menekan tombol dengan kaku untuk persiapan lepas landas. Rasa keakraban menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Dia menarik kontrol siklik saat Skywing F-17 berakselerasi secara bertahap sebelum naik ke udara. Tanggulin merasa seolah-olah sedang membumbung tinggi di awan dalam sekejap saat pesawat turun dari tanah. Tidak hanya rasa keakrabannya semakin kuat, tetapi dia juga merasa benar-benar riang, seperti ikan yang memasuki laut untuk pertama kalinya. Pada saat itu, rasa sakit yang dia rasakan berubah menjadi kegembiraan. Dia mematikan beberapa saklar secara tidak sadar dan menarik kontrol siklik ke posisi akhirnya. Dia memandu pesawat untuk melakukan belokan mundur di udara. Pesawat sedikit bergetar selama proses membalik. Itu sedikit tidak stabil, jadi Tanggulin berpegangan erat pada kontrol siklik dengan harapan menyelesaikan aksi dengan paksa. Itu berakselerasi dan terus melambung lebih tinggi. Skywing F-17 mulai terbang di langit di bawah kendali Tanggulin. Dia sebelumnya telah belajar mengoperasikan mecha. Selain itu, dia sudah tidak terpengaruh oleh berbagai gaya benturan dan pusing yang disebabkan oleh pesawat. Saat dia terbang di langit, dia merasa bisa memerintahkan Skywing F-17 semudah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Itu hanya terasa nyaman. Tanggulin masih sedikit kaku saat mengoperasikan pesawat pada awalnya, tetapi secara bertahap gerakannya menjadi mahir. Kemampuan fisiknya memungkinkan dia untuk mengoperasikan pesawat. Tangannya lincah, dan ketahanan tubuhnya terhadap kekuatan benturan memungkinkannya membuat Skywing F-17 melakukan serangkaian manuver aerobatik yang ekstrim. Pesawat terbang tinggi dan rendah, naik turun, berguling dan berbelok dan terjun dengan cepat. Itu gesit seperti burung di langit.
Tang Wulin menikmati perasaan akselerasi darurat setelah dia menyelesaikan rollover paling banyak. Rasanya seperti dia membebaskan dirinya dari setiap perawatan di dunia. Aliran bayangan melintas melewati tubuhnya. Saat dia dengan enggan mendaratkan pesawat di tanah, dia menemukan bahwa suara Old Demon Nightmare telah hilang. Saat dia berbalik untuk melihat, dia terkejut melihat bahwa Old Demon Nightmare sudah lenyap. Di dalam gua. Muntah. Old Demon Nightmare membungkuk seolah dia akan muntah. Tubuhnya bahkan berkedip di antara kenyataan dan ilusi. Apa ini? Sungguh tidak nyaman duduk di kursi kopilot. Mengapa jiwa saya menderita karena dampak kekerasan seperti itu? Bagaimana Booger belajar mengoperasikan pesawat secepat itu? Ini tidak logis. Old Demon Blight memandang Old Demon Nightmare dengan linglung. Tubuhmu. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya dengan acuh. Saya baik-baik saja. Tubuh saya belum beradaptasi dengan ini. Selain itu, kami sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Mungkinkah Anda masih tidak mau berpisah dengan saya jika terjadi sesuatu? Old Demon Blight mencibir. Oke, situasi kita masih lebih baik dari mereka. Ngomong-ngomong, saya pikir mereka akan segera bangun. Aku akan berdiri sebagai penghormatan diam-diam untuk orang-orang kecil itu. Tang Wulin dengan mantap mendaratkan pesawat. Dia melihat Old Demon Nightmare berdiri di sana setelah dia melompat dari pesawat. Siapa yang memberi Anda izin untuk mendarat? Terus terbang. Anda hanya diizinkan untuk turun ketika saya mengatakan bahwa Anda bisa berhenti berlatih. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang menepuk lalat sebelum dia membawa Tang Wulin kembali ke pesawat. Apapun masalahnya, Tang Wulin sudah terbiasa terbang jadi dia terus mengemudikan pesawat secara teratur. Akhirnya, Tang Wulin merasa dia pasti telah berlatih terbang selama total 1 bulan. Dia sudah berhasil menjadi satu dengan Skywing F-17. Baiklah, anggap saja ini sehari. Hari ini adalah hari di mana kamu bisa pergi dan mencuri pesawat. Old Demon Nightmare mengizinkan Tang Wulin meninggalkan pesawat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin pingsan. Tang Wulin dengan terkejut menemukan bahwa dia segar dan bersemangat ketika dia bangun sekali lagi. Kondisinya telah pulih kembali ke puncaknya. Dia masih berdiri di samping pesawat dengan Old Demon Nightmare. Old Demon Nightmare duduk di kursi pilot sementara Tang Wulin secara alami duduk di kursi kopilot. Old Demon Nightmare berbicara dengan datar, lakukan pendaratan di udara. Tidak perlu sabuk pengaman. Aku akan mengusirmu nanti. Andalkan diri Anda sendiri untuk segala hal lainnya. Saya akan melepaskan kabut racun jika Anda tidak kembali dengan pesawat dalam waktu 3 hari. Apakah kamu mengerti? Ya, Tang Wulin menunduk dan menjawab. Dia sepertinya sudah diintimidasi untuk tunduk. Kali ini, Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat dengan sangat stabil. Segera, Skywing F-17 telah mencapai kecepatan maksimum dan melonjak ke ketinggian beberapa ribu meter. Tidak ada kanopi pesawat, sehingga angin kencang menyebabkan Skywing F-17 bergetar hebat. Suhu yang sangat rendah bahkan dengan cepat menghabiskan kemampuan fisik Tang Wulin. Komunikator di dalam pesawat tiba-tiba membunyikan, ini adalah Korps Angkatan Darat Laut Utara yang memerintahkan Anda untuk mengurangi ketinggian. Jika tidak, kami akan menembakmu. Old Demon Nightmare mencibir. Tiba-tiba, dia melakukan side roll dengan Skywing F-17. Dia kemudian tiba-tiba terjun ke darat. Tang Wulin tidak memasang sabuk pengaman, jadi perubahan mendadak itu hampir membuatnya roboh. Dia buru-buru meraih pegangan untuk menstabilkan dirinya. Berangkat, aku akan memberimu tumpangan. Skywing F-17 bergetar di udara, lalu dibalik secara horizontal. Tang Wulin belum bereaksi terhadap situasi ketika kekuatan yang kuat menarik tangannya, dan dia merasa seperti dibuang seperti sampah. Langit dan tanah berputar. Tang Wulin pertama kali merasakan bahwa tidak ada parasut atau sejenisnya di tubuhnya, dia juga tidak mendapat bantuan dari teman-temannya yang mampu terbang. Jadi aku dibuang begitu saja. Tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, dengan gravitasi tanah yang luar biasa menariknya, dan dia jatuh seperti bom. Tang Wulin sudah beradaptasi dengan pusing di langit sejak menerbangkan pesawat, jadi setidaknya dia mampu membedakan antara tanah dan langit. Dia menyesuaikan tubuhnya dulu sejenak sebelum dia tenang. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan cepat terlepas dari tubuhnya dan menyatu di atas kepalanya. Kaisar Blue Silver menjalin jaring besar sebelum perlahan-lahan mengencang dan berubah menjadi parasut.